Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirona Besar akan mempresentasikan terkait uji dampak proyek budidaya tambak udang PT Prayasa Minatirta di Bangka. Tambak merupakan salah satu metode pembudidayaan yang paling populer di Indonesia. Tambak merupakan kolam buatan, biasanya di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Tambak sering diisi dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Kegiatan budidaya tambak udang yang terus-menerus mampu menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang ditandai dengan menurunnya kualitas air. Kendala lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya diantaranya penataan wilayah atau penataan ruang pengembangan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang, salah satunya budidaya udang dengan teknologi intensif. Tujuan diadakannya budidaya tambak udang adalah pertama, meningkatkan devisa negara, kedua, teknologi intensifikasi yang telah dikuasai, ketiga, prospek bisnis yang menjanjikan. Saran skala proyek. Menurut Kemen LH nomor 17/2001, proyek budidaya tambak udang milik PT Prayasa Minatirta di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung wajib AMDAL karena memiliki luas tanah sebanyak 132 hektar are atau lebih dari 50 hektar are. Menurut PP nomor 27 tahun 1999 memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Sehingga menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006, perubahan status tersebut perlu ditindaklanjuti. Lokasi PT Minatirta Lokasi PT Prayasa Minatirta berada di Pagarawan, Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, yang telah mendapatkan izin lokasi lingkungan dari lingkungan sekitar, IUP, dan NIB dengan luas lahan 132 hektar are. Berikut adalah diagram tahap prakonstruksi dari tambak udang milik PT Prayasa Minatirta. Di diagram tahap prakonstruksi ini terdapat tahap prakonstruksi sosialisasi kegiatan, yakni terkait aktivitas di tempat pelelangan ikan, terus aktivitas di tempat pelelangan ikan yang terganggu akan mendapatkan dampak pendapatan industri menurun, pendapatan pekerja menurun. Kemudian ada pendapatan nelayan juga menurun. Untuk tahap prakonstruksi ada pengukuran lahan, dampak sosialnya terkait keresahan masyarakat, aktivitas warga di sekitar jalan existing terganggu. Kemudian ada pembebasan lahan, dampak sosialnya juga terkait keresahan masyarakat. Tahap prakonstruksi. Tahap perusahaan ini didirikan pada tahun 22 Mei 1986 yang memulai operasi pada 1987 dengan kategori perusahaan National Private and Domestic Investment
atau PMDN Company. Adapun izin perusahaan yang terkait adalah Capital Investment Coordinating Board. Yang pertama, nomor 37 garis miring I garis miring PMDN garis miring 1984 yang didapatkan pada 15 Juni tahun 1984. Kemudian ada nomor 413 garis miring 3 garis miring PMDN garis miring 1986 yang didapatkan pada 25 September 1984. Kemudian ada nomor 76 garis miring 2 garis miring PMDN garis miring 1986 yang didapatkan pada 7 Oktober 1986. Pengukuran dan pembebasan lahan, pengukuran dan pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan keputusan .28 garis miring MEN garis miring 2004 tentang pedoman umum budidaya ikan di tambak. Survei lokasi dilakukan sejak tahun 1986 untuk mengetahui kelayakan teknis dan kelayakan lingkungan dengan proses pengukuran dan pembebasan lahan. Sosialisasi kegiatan dilakukan pada tahun Desember 1986, kemudian mengadakan rapat terbuka dengan kajian karantina ikan pada dan mutu yang terdokumentasi pada 22 April 2014. Berikut diagram tahap konstruksi, yakni terdapat mobilisasi pekerja, mobilisasi alat dan bahan bangunan, pembangunan kolam, pembangunan fasilitas pendukung. Mobilisasi pekerja ini diperlukan untuk kegiatan pembangunan tambak. Prosesnya pun ada seperti pengaturan budidaya air, pemberantasan hama, pengisian air tambak, fermentasi tambak dengan probiotik atau garam. Kemudian diperlukan untuk pembibitan, yakni seperti pemilihan bibit unggul dan penebaran bibit. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan ini termasuk proses pemeliharaan suhu, pemberian pakan pergantian dan penggantian air setelah udang berusia 60 hari, panen udang berusia 4 hingga 5 hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 400 orang. Berikut ada diagram tahap operasi. Tahap operasi ini terkait mobilisasi pekerja, yakni bagaimana mengarahkan para pekerja sesuai dengan job masing-masing, pembibitan ikan dalam kolam sebagai yang sudah disebutkan, pemanenan hasil tambak ini ketika udang berusia 4 hingga 5 bulan, barulah udang dipanen. Kemudian pemeliharaan kawasan tambak ini termasuk bagaimana pembuangan limbah air yang ketika udang berusia 60 hari, air akan diganti. Juga termasuk pembuangan air karena untuk menghilangkan bau karet pada terpal. Nah, adapun alasan ilmiah kenapa diperlukannya AMDAL untuk budidaya tambak ini adalah karena rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan atau nursery areas akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah fitoplankton maupun peningkatan virus dan bakteri berpotensi menimbulkan konflik sosial. Limbah yang dihasilkan dari budidaya tambak ini adalah residu yang mengendap dari sisa kegiatan tambak yang tidak termanfaatkan, sisa pakan, sisa feses udang, dan pembuangan air yang dapat menyebabkan pencemaran sungai.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.